Hai, nama saya Cynthia. Di sini saya akan membawakan sebuah novel dengan judul Babysitter Culun karya Day Haris. Sebelumnya, jangan lupa untuk follow, share, like, and subscribe ya. Kesan pertama. Gadis itu segera bergegas pergi sambil berlari kecil setelah ia menyadari bahwa jam di kamarnya sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Sesaat terhenti, sadar jika sebelah tali sepatunya itu terlepas dan memohon untuk dirapikan seketika. Tepat di depan gerbang sebuah bangunan bertingkat 2 dengan beberapa kelas itu, ia melihat seseorang bertubuh tegap dengan kacamata yang juga sama bertengger di hidung seperti dirinya. Manis, bahkan mungkin lollipop di mulutnya akan terasa lebih manis untuk dinikmati. Ia tersenyum. Tumpukan buku di pelukannya mungkin terlalu berat hingga tampak membutuhkan sedikit bantuan. "Boleh saya bantu?" tawar Mary, si gadis itu. "Ah, tidak perlu, biar saya saja." Mary hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Ia sejenak lihat sendiri bagaimana laki-laki berkacamata itu kewalahan terlebih setelah menerima telepon dari seseorang. Pandangannya sesaat teralihkan pada teriakan para siswi mengerumuni seseorang yang baru saja turun dari mobil sport miliknya. Bagas Dirga. Dia adalah seorang kapten tim basket sekolah. Wajah yang ganteng, tak terbantahkan, sudah tentu banyak sekali cewek remaja menaruh hati padanya. Namun, nampaknya Bagas sendiri lebih tertarik untuk sejenak bertekuk lutut di hadapan Mary yang juga melotot kagum padanya. Ini pertama kalinya gadis remaja itu berdekatan langsung dengan seorang pemuda tertampan di sekolah. Tunggu, apa yang akan dilakukan Bagas? Apa dia akan menembak Mary di hadapan para cewek itu dan membuat mereka semua patah hati? Oh, tidak. Dia bisa jadi trending topik di media sekolah. Mary mencengkram erat pagar gerbang sekolah, menahan legukan saliva seakan sulit untuk ia telan. "Ini pulpen kamu?" tanya Bagas. Mata yang tertutup erat itu kemudian terbuka. "Hah?" Ia merasa malu sendiri. "Ini pulpen kamu bukan?" Bergegas, Mary merebut benda itu dan berlari menghindari wajah tomat yang bisa saja dapat terlihat dengan mudah. Bisik-bisik menggelikan itu seolah menertawakan dirinya yang terus berlari menuju kelas. Tas itu ia hempaskan ke atas meja dan dijadikan alas wajahnya menutup diri meski seseorang menatap heran di sampingnya. "Ada apa?" bisik gadis itu, Liana, sahabatnya sendiri. Mary mengangkat wajahnya. "Gue malu," jawabnya dengan berbisik pula. "Ada apa emangnya?" Tadi di gerbang. Belum juga ucapan itu berlanjut, seseorang dengan repot masuk ke dalam kelas mereka ditemani pula kepala sekolah. Orang itu, Mary kembali membulatkan matanya. Sosok sama dengan yang ia temui di gerbang sekolah tadi. "Selamat pagi anak-anak," sapa kepala sekolah yang memiliki kepala pelontos itu. "Pagi, Pak," jawab serentak. "Mulai hari ini, wali kelas kalian akan digantikan oleh Pak Adrian. Beliau juga merangkap sekaligus guru bahasa Indonesia. Jadi sejak pagi ini kalian belajar bersama beliau." Tak ada jawaban dari para murid itu selain hanya menganga melihat senyum Adrian yang begitu indah. "Itu wali kelas baru kita," bisik Liana. "Ganteng banget, gila." Lelah memulai hari dengan pekerjaan baru bagi Adrian, namun ini terasa lebih ringan karena ia tak perlu pulang sore seperti pada saat di perusahaan swasta dulu. Lagi, pemandangan indah dengan segala mainan bergeletak di sana-sini menyambut kedatangannya. Juga pelukan kedua anak kembar tersenyum tanpa dosa. Padahal baru saja tadi pagi gurunya mengeluhkan masalah yang mereka buat. Sungguh, wajah tanpa dosa itu tak mampu mengeluarkan amarah Adrian pada mereka. "Mama di sini?" tanyanya pada wanita parubaya yang menjaga dua buah hatinya itu. Seperti biasa. "Babysitternya masuk rumah sakit." "Separah itu?" Adrian bergegas menatap lekat pada kedua anaknya. "Katakan, Bapak tidak akan marah." Tak ada jawaban. "Nala, jawab Bapak sayang." Pada putri kecilnya, ia selalu dapat jawaban. "Nathan masukin obat pada kopi tantenya. Soalnya tantenya teleponan terus," jawab Nala. "Obat apa?" Nala menggeleng. Semula bocah itu hanya ingin menambah rasa pahit pada kopi milik babysitter mereka. Tak disangka, gadis yang baru saja 3 hari bekerja itu harus bolak-balik kamar mandi hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit karena dehidrasi.
Ma, Adrian berdiri dan menatap ibunya. Sudah Mama selesaikan semua, hanya saja... Kenapa? Mereka terancam akan dikeluarkan dari sekolah kalau buat masalah lagi. Lagi? Adrian meremas kepalanya pusing. Semenjak kepergian istrinya sesaat setelah melahirkan, ia selalu mengurusi kedua anaknya sendiri. Bahkan beberapa yayasan menolak untuk memberikan orangnya pada Adrian karena kebanyakan selalu bermasalah ketika dipulangkan. Adrian sendiri harus mencopot jabatan manajer di kantor dulu, dirinya bekerja, dan lebih memilih menjadi guru honorer karena alasan ingin lebih menghabiskan banyak waktu bersama dua anak kembarnya itu. Dan nyatanya, tak ada lagi gerutu dari dua bocah itu ketika melihat ayah mereka dapat pulang lebih awal dari biasanya. Papa, Nathan mau punya mama. Belajar dengan guru baru rasanya membuat Mary harus sedikit beradaptasi. Sebabnya, orang baru ini sepertinya tidak begitu paham dengan apa yang ia ajarkan. Wajar saja, Adrian sendiri sebenarnya basic bisnis, hanya saja ia tidak dapat jadi guru akuntansi karena posisi itu sudah ada yang mengisi. Sudah pulang? Tanya seorang lelaki parubaya menyambut putrinya. Bapak tumben ada di rumah? Mary mencium punggung tangan bapaknya. Bapak lagi mau istirahat, tidak apa-apa kan? Ia membelai kepala putrinya. Mary tersenyum, meletakkan sepatu yang baru saja ia lepaskan ke atas rak. Bapak memang sewajarnya harus istirahat, hanya saja, ucapan Mary terhenti. Bapak masih kuat, nak. Bapak masih kuat untuk biayain kamu hingga kuliah. Senyum itu seolah membuat hati Mary kian teriris. Mary pijitin pundaknya ya Pak. Tidak usah, tangan itu menolak. Ia duduk bersandar pada kursi rotan di depan rumahnya. Kalau gitu, Mary masuk dulu. Dijawab dengan anggukan. Langkah Mary terdiam ketika melihat secari kertas terlipat di atas meja ruang tamu itu. Ia meraihnya, melotot seketika mengetahui apa yang tertulis pada lembaran itu. Sebuah surat peringatan dari Departemen Kesehatan. Lapak usaha mie bakso milik ayahnya diberhentikan sementara. Bahkan, mungkin bisa saja ditutup permanen jika permasalahan tidak selesai. Pak, ini... Lelaki itu merebut kertas dalam genggaman putrinya. Ini bukan apa-apa. Ada apa? Kenapa Bapak nggak cerita sama Mary? Melas, Mary duduk pada kursi di hadapan ayahnya. Ini, kemarin ada pelanggan yang kebetulan sakit perut setelah beli mie bakso milik Bapak. Makanya ada sidak dari Departemen Kesehatan. Tapi Bapak nggak apa-apa kok. Bapak masih ada tabungan buat kamu sekolah sampai universitas. Pak, kedua mata Mary berkaca-kaca. Kamu masuk dan ganti baju, lalu makan ya, Bapak sudah masakin buat kamu. Ia mendorong putrinya. Lelaki itu bernama Hasan. Ia tak lagi menikah setelah kepergian istrinya 15 tahun yang lalu. Bukan tidak ingin, hanya saja baginya mencurahkan seluruh kasih sayang pada putri sematawayangnya itu lebih penting. Pulpen itu terselip di atas kupingnya dengan bebas. Mata terlindung lensa itu melotot bulat pada deretan angka menanti sentuhannya. Neraca, mulut indahnya terbuka. Kedua bola mata itu mengedip beberapa kali. Jari telunjuk mengetuk-ngetuk kepalanya terasa kosong. Susah banget sih buat balance. Mulutnya mengerucut, terlebih dibuat kesal dengan masuknya panggilan nomor baru mengganggu layar aplikasi kalkulator. Halo. Wajahnya ditekuk. Ini Mary. Siapa? Tanyanya ketus. Bagas. Bola mata kian membulat, mulutnya ternganga. Bintang lapangan basket itu menghubunginya. Bagas Dirga. Iya, ini Mary si cewek tadi pagi kan?